ini, aku tidak sedang memulai kisah yang sempurna. Aku hanya sedang memulai perjalanan bersama seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Akhirnya Vina bisa memaafkan semua kesalahan Bening. Dia sadar bahwa persahabatannya dengan Bening jauh lebih berharga dari rasa cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada Banyu. Vina tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk membuat Banyu jatuh cinta padanya karena hati dan cinta Banyu hanyalah untuk Bening. Bahagia bukan tentang hidup yang tanpa luka. Vina pun membuat sebuah surprise untuk Bening. Ketika keluar dari kantor, Vina dan teman-teman kerja Bening menyambut kedatangan Banyu yang ternyata ingin melamar Bening. Bening merasa begitu surprise. Dia terharu karena akhirnya Banyu melamarnya. Melainkan tentang menemukan seseorang yang tetap memilih menggenggam tangan kita. Banyu mengeluarkan cincin dan bertanya, "Will you marry me?" kepada Bening. Bening yang masih nge-freeze spontan mengangguk. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Banyu pun menyematkan cincin pertunangan di jari manis Bening. Meski tahu semua luka yang pernah kita bawa. Semua teman-teman Bening bertepuk tangan dan bersorak gembira karena ikut merasakan kebahagiaan yang Bening rasakan. Apes banget si Bimo punya istri kejam kayak gitu. Bu Melisa dibebaskan setelah acara pernikahan Bimo dan Amanda selesai. Begitu kembali ke rumah Bu Ambar, Bu Melisa merasa kesal melihat foto pernikahan Bimo dan Amanda. Bu Melisa merasa kasihan karena Bimo akhirnya harus menikah dengan perempuan sekejam Amanda. Amanda telah tega menculik Bu Melisa dan Bu Lastri. Jadi Bu Melisa merasa Amanda adalah wanita yang sangat kejam. Besok malam gimana? Bisa nggak? Aku free kok. Dokter Nadia terus berusaha untuk mendapatkan simpati dari Banyu. Dia menghampiri Banyu yang sedang duduk-duduk bersama dengan Dava. Dokter Nadia menyatakan bahwa dia ingin dinner bareng Banyu. Banyu mau ngelamar Bening. Tetapi lagi-lagi Banyu menolak dengan cara yang halus. Dava kemudian menyampaikan kalau Banyu tidak bisa dinner bareng Dokter Nadia karena Banyu akan mengadakan acara lamaran untuk Bening. Tentu saja hal itu membuat Dokter Nadia shock. Yang dia tahu selama ini adalah Bening itu adiknya Banyu. Tapi kenapa tiba-tiba Banyu ingin melamar Bening? Banyu dan Dava mengerti dengan kebingungan di wajah Dokter Nadia. Mereka kemudian menjelaskan hal yang sebenarnya bahwa Bening hanyalah adik angkatnya Banyu. Dan selama ini Banyu dan Bening sebenarnya telah berpacaran. Dokter Nadia sedih. Dia pun patah hati mendengar kejujuran dari Dava dan juga Banyu. Bimo dan Amanda telah sah menikah. Bu Ambar sangat lega dan bahagia karena akhirnya Bu Ambar tidak harus pusing lagi menghadapi konflik pelik antara Bimo, Banyu, dan Bening. Sedangkan Bu Melisa benar-benar kesal karena Amanda telah berani menculik dan menyekapnya agar bisa melancarkan pernikahannya dengan Bimo. Bu Lastri juga kesal karena permasalahan Bu Melisa dengan Amanda, dia harus ikut merasakan diculik hingga kelaparan. Dan akhirnya setelah pernikahan Bimo dan Amanda selesai, Bu Melisa dan Bu Lastri dibebaskan. Tetapi Amanda mengancam mereka berdua. Jika mereka berani menceritakan apa yang Amanda lakukan pada mereka, maka nama mereka akan tertulis di sebuah batu nisan. Mereka pun takut dengan ancaman dari Amanda sehingga mereka tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Bening, Bu Ambar, dan juga Banyu. Mereka juga terpaksa harus pulang dengan jalan kaki karena tidak memiliki ongkos. Amanda kesal karena dicueki oleh Bimo di malam pertamanya. Ketika Amanda masuk ke dalam kamar pengantin, Amanda melihat Bimo tertidur pulas. Amanda pun membangunkan Bimo dan mengingatkan padanya kalau malam ini adalah malam pertama mereka. Seharusnya mereka berdua menikmati malam pertama. Bimo mengatakan bahwa dia sangat capek dan mengantuk. Amanda kesal. Dia pun memberikan minuman buatannya pada Bimo dan memijit-mijit badan Bimo. Akhirnya Amanda bisa berbahagia karena berhasil membuat Bimo bermalam pertama dengannya. Amanda mengucapkan terima kasih kepada Bimo. Dalam keadaan kelelahan dan mengantuk, Bimo menjawab sama-sama Bening. Amanda kembali merasa kesal dan kecewa pada Bimo karena ternyata setelah mereka menikah pun di hati Bimo hanya ada Bening. Banyu mengumpulkan semua anggota keluarganya karena ada yang ingin dia sampaikan. Setelah semua berkumpul, Bu Ambar sangat penasaran apa yang ingin Banyu dan Bening sampaikan. Banyu pun mengatakan bahwa dia sudah melamar Bening dan mereka merencanakan untuk segera menikah. Dan setelah menikah, Banyu akan mengajak Bening untuk pindah rumah. Bu Ambar dan Bimo sangat gembira mendengar kabar yang Banyu sampaikan. Demikian juga dengan Amanda. Dengan begitu Amanda tidak perlu capek-capek lagi untuk menyingkirkan Bening dari rumah Bimo. Bu Lastri dan Bu Melisa merasa kesal dengan keputusan Bening. Bu Melisa pun pergi meninggalkan percakapan mereka.
Bening tahu kalau maminya kecewa dengan keputusannya untuk menikah dengan Banyu. Bening meminta izin pada semuanya untuk bicara pada Bu Melisa. Bening kemudian meminta maaf pada maminya karena tidak bisa menuruti permintaan maminya agar Bening menikah dengan Bimo. Bu Melisa yang kecewa mengatakan bahwa dia tidak ingin Bening hidup sengsara seperti dirinya dulu jika Bening menikah dengan Banyu, laki-laki yang tidak kaya raya seperti Bimo. Bening meyakinkan Bu Melisa bahwa keputusannya untuk menikah dengan Banyu pasti adalah keputusan yang sudah tepat. Dia tidak akan hidup menderita dengan Banyu karena mereka juga bekerja. Bening meminta maminya untuk tidak perlu khawatir. Bu Melisa akhirnya menyadari semua kesalahan yang telah memaksakan kehendaknya pada Bening. Dia pun meminta maaf dan hanya bisa mendoakan kebahagiaan Banyu dan Bening. Diam-diam Amanda menguping pembicaraan Bening dan Bu Melisa. Amanda merasa kecewa karena mamanya hanya peduli pada Bening. Dia pun menampakkan dirinya dan muncul di hadapan Bening dan Bu Melisa. Dengan penuh emosi, Amanda bertanya kenapa mamanya hanya selalu peduli pada Bening. Kenapa sama sekali tidak peduli pada putrinya yang lain. Bening dan Bu Melisa bingung dengan apa yang dimaksudkan oleh Amanda. Sementara itu, di dalam semua orang penasaran dengan apa yang terjadi begitu mereka mendengar suara Amanda yang seperti sedang marah-marah. Mereka pun sama-sama keluar rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya Amanda sedang meluapkan emosinya pada Bu Melisa. Amanda akhirnya jujur pada Bu Melisa kalau dia adalah Andah, putri dari Bu Melisa yang sewaktu kecil pernah ditinggalkan olehnya. Bu Melisa terkejut. Dia tidak pernah menyangka jika ternyata Amanda adalah Andah yang kini telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Amanda menangis. Dia sangat kecewa karena mamanya sendiri bahkan lupa pada wajahnya. Dia pun bertanya apakah mamanya tidak ingat waktu dulu Andah kecil digendong-gendong olehnya. Bu Melisa sangat terharu karena bisa bertemu lagi dengan putri kandungnya yang telah lama terpisah. Sedangkan Bening bertanya-tanya apakah Andah adalah adik tirinya. Bu Melisa meminta maaf pada kedua putrinya karena tidak pernah bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka berdua. Bu Melisa menceritakan pada Bening bahwa setelah pergi meninggalkan Bening dan Pak Wiryo, Bu Melisa menikah dengan papanya Andah dan memiliki anak yaitu Andah. Mereka bertiga akhirnya menangis terharu dan saling berpelukan.